Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah pada hari Senin ini kita kembali dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu, meskipun sekali lagi hanya melalui jaringan online daring, tetapi kita berharap semua keutamaan majelis ilmu dianugerahkan kepada kita oleh Allah tanpa dikurangi sedikit pun. Mudah-mudahan setiap langkah kita dijadikan pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semuanya dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati kita, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita anugerah berupa waktu, berupa tenaga, berupa kesempatan, berupa juga akal pikiran. Kesemuanya adalah nikmat yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan menanyakannya kepada kita, meminta pertanggungjawaban kita atasnya. Sampai-sampai Nabi SAW memperingatkan tentang beberapa nikmat diantaranya, yaitu dua nikmat misalnya beliau sebutkan yang banyak dilalaikan oleh manusia, itu adalah nikmatnya sehat dan nikmatnya waktu lapang. Yakni betapa sering orang yang sehat kemudian melalaikan dia dari melaksanakan hal-hal yang seharusnya bisa maksimal dia laksanakan ketika sehat. Demikian pula waktu luang. Seringkali waktu luang tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga justru hanya menghasilkan kesia-siaan, bahkan naudzubillahi min dzalik ada yang mempergunakannya untuk kemaksiatan. Demikian pula di dalam hadis yang lain di mana Nabi SAW mengingatkan kita tentang memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain datang dan menyusahkan kita. Perkara yang 5 yang penuh dengan anugerah Allah itu hendaknya digunakan betul-betul untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif sebelum kesempatan itu hilang karena datangnya 5 perkara yang lain. Yakni gitu ya, nikmat sehat sebelum sakit, nikmat waktu luang sebelum sibuk, nikmat muda sebelum tua, gitu ya. Kemudian apalagi nikmat dan seterusnya. Jadi ini adalah satu pengingat yang penting bagi kita untuk difahami bahwa Allah menganugerahkan nikmat-nikmat kaya sebelum miskin ya, juga lapang sebelum sempit gitu ya. Jadi ini adalah semua nikmat yang sebenarnya dianugerahkan Allah agar kita menjadi orang-orang yang produktif, betul-betul memanfaatkannya untuk kebaikan. Jadi pada asasnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu dan juga menciptakan ruang, kedua-duanya untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, biasanya kita semua sudah hafal ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kematian terlebih dahulu, baru kemudian menyebutkan kehidupan.
Kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, sebagaimana dikutip Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kematian itu adalah kehidupan dunia, sementara kehidupan adalah kehidupan akhirat. Jadi, yang dunia ini kematian, sementara akhirat itu kehidupannya. Kenapa kok dunia ini kematian? Ya karena kematian itu sudah divoniskan untuk kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa di dunia ini pasti akan mati. Maka semua manusia itu sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kapan waktu eksekusinya kita tidak tahu. Sebenarnya sama juga dengan para terpidana itu. Para terpidana mungkin divonis hukuman mati, tapi mereka juga kadang-kadang belum dikasih tahu kapan waktu eksekusinya. Sama dengan kita di kehidupan dunia ini, kita sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kita belum tahu waktu eksekusinya. Itulah kenapa kita dalam dunia ini disebut al-maut gitu. Alladzi khalaqal maut, Allah menciptakan kematian yaitu dunia, dan inilah hakikat dunia ya. Kita semua ini berada di dalam sesuatu yang seakan-akan kita hidup, tetapi sebenarnya ya kita menuju kematian yang pasti, satu-satunya yang pasti, yakni ajal kita, gitu ya. Dan di dalam kehidupan dunia ini sesungguhnya hanya sebuah perhentian yang sangat sementara, yang sangat sebentar, untuk kemudian kita menuju kepada al-hayah, yaitu kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kalau dibandingkan dibandingkan antara akhirat dengan dunia, maka kehidupan akhirat itulah kematian, kehidupan akhirat itulah kehidupan, sedangkan dunia ini betul-betul terasa sebagai kematian karena begitu singkat dan betapa pastinya kematian itu akan datang. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Karena memang dunia ini adalah mazra'ah, tempat untuk menanam, sedangkan tempat untuk memanen adalah kelak di akhirat. Karena dunia ini yang sebentar ini harus menjadi tempat kita untuk melakukan berbagai amal soleh, supaya kita mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan kebaikan-kebaikan yang abadi. Karena di dunia ini adalah tempat kita untuk melakukan berbagai karya, dan di akhirat untuk menikmati hasilnya. Begitu seterusnya. Jadi memang betul-betul dunia ini tidak boleh dipakai untuk santai, karena ini adalah kematian. Sedangkan akhirat betul-betul harus kita sikapi nantinya sebagai tempat untuk menikmati segala kenikmatan, karena dia adalah kehidupan yang sebenarnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji, ayyukum, siapakah di antara kalian, ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Jadi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukan siapa yang paling banyak amalnya, bukan siapa yang paling besar amalnya, bukan siapa yang paling keren dalam arti terkenal amalnya, siapa yang paling besar menerima manfaat dari amalnya, itu pun belum menjadi takaran. Tetapi takaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang terbaik amalnya. Karena itulah, karena siapa yang terbaik amalnya yang dicari oleh Allah, yang hendak dinilai oleh Allah, maka berapapun modal waktu yang kita punya itu tidak menjadi masalah. Orang yang berumur panjang bisa menghaturkan kepada Allah yang terbaik dari amalnya. Demikian pula orang yang berumur pendek juga bisa menghaturkan kepada Allah yang terbaik amalnya. Orang yang memiliki harta yang banyak bisa menghaturkan kepada Allah yang terbaik dari amalnya. Demikian pula orang yang dianugerahi Allah harta yang sedikit pun tetap bisa menghaturkan kepada Allah, mempersembahkan yang terbaik dari amalnya. Orang yang memiliki pengaruh yang besar, seorang pemimpin, bisa memberikan, mempersembahkan kepada Allah yang terbaik dari amalnya. Demikian pula rakyat jelata yang tidak punya jabatan
pangkat tetap bisa mengaturkan yang terbaik dari amalnya. Karena Allah itu maha adil, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maka dia mencari siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ayat ini serupa betul dengan misalnya surah Al-Kahfi ayat yang ke-7. Kalau surah Al-Mulk ayat kedua berbicara tentang siapa yang terbaik amalnya terkait dengan modal waktu yang diberikan Allah dengan diciptakannya dunia dan akhirat, kematian dan kehidupan. Di surah Al-Kahfi ayat yang ke-7 Allah berbicara tentang seluruh isi bumi yang bisa dimanfaatkan manusia untuk menjadi karya yang terbaik amalnya tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di ayat yang ke-7 suratul Kahfi ini Allah mengatakan, inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi, segala sesuatu yang ada di atas ini, zinatan laha, sebagai hiasan baginya, linabluwahum, untuk menguji siapa di antara mereka itu ya, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Jadi ini paduan kedua ayat ini memahamkan kita tentang hakikat hidup di dunia untuk menunjukkan karya, untuk menunjukkan amal dharma bakti yang terbaik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapapun modal yang kita punya, baik dalam sisi waktu maupun sumber daya. Jadi baik waktu, ruang, modal, apapun yang kita punya itu sama, semuanya diuji oleh Allah untuk bisa menunjukkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, amal yang terbaik, ahsanu amala. Nah, apa definisi ahsanu amala itu? Para ulama menyepakati yang disebut ahsanu amala, misalnya kita kutip dari Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ahsanu amala itu adalah ahsanuhum amalan, yakni akhlasuhum niyatan lillahi ta'ala wa atba'uhum li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang disebut sebagai ahsanu amala itu adalah akhlasuhum niyatan lillahi ta'ala, satu, yang paling ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Yang kedua, wa atba'uhum li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengikuti petunjuk dan teladan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ada dua definisi penting tentang ahsanu amala yang hendak kita tunjukkan di dunia ini, yaitu paling ikhlas karena Allah dan paling ikut teladan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Jadi dunia ini yang sementara ini, yang sebentar ini adalah mazra'ah, tempat orang mukmin menanam. Dan tadi kita sudah menyebutkan, kita semua sudah divonis mati, gitu ya. Kalian semua itu mayyitun, gitu ya. Kalian semua akan mati, gitu ya. Dan kalian sekarang berada di dunia. Sampai kemudian juga ada hadis lain dalam Sahih Muslim misalnya, dunia itu adalah penjara orang mukmin dan surganya orang kafir, gitu ya. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Nah, tentu ini pemahamannya perlu ditepatkan, karena jangan sampai kemudian memaknai dunia itu penjara orang mukmin dan surganya orang kafir, kemudian jangan sampai dimaknai, oh kalau begitu di dunia itu jadi mukmin kalah-kalah terus saja, kayak orang terpenjara saja, gitu ya. Kalau itu di dunia ini memang udah serahin saja sama orang kafir biar diambil sama mereka semua. Enggak juga. Maknanya malah justru kita perlu perhatikan kisah yang sangat menarik tentang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Sahih Bukhari. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah teladan bagi kita juga tentang riwayat hidup beliau, di mana beliau ini
orang yang memajari kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang produktif. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang bermanfaat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang menjadi cita-cita kita untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan. Jadi konon sampai usia ke-40, Imam Ibnu Hajar muda itu selalu merasa dirinya bodoh. Selalu merasa dirinya ini gak bakat belajar. Selalu merasa dirinya ini, saya lihat teman-teman saya itu dengar sekali kok langsung hafal, gitu ya. Diajarin sekali kok langsung paham, gitu ya. Membaca sekali kok langsung mengerti, gitu ya. Saya kok gak bisa seperti mereka. Dia tetap merasa bodoh sampai satu hari, ini cerita yang masyhur ya tentang beliau. Beliau melihat ada air menetes, ya kecil sekali debit tetesannya itu, tetapi begitu intens, tidak pernah berhenti menetes-netes sampai membuat batu yang ada di bawahnya itu, tetesan di bawah tetesan itu ternyata akhirnya berlubang dan pecah, gitu ya. Lalu dia kemudian menyadari, oh, asalkan tekun meskipun sedikit demi sedikit, maka akan insya Allah menjadi sesuatu yang berharga. Maka sejak usia 40 itu beliau kemudian belajar dan belajar dengan sangat tekun sedikit demi sedikit. Kalau selama ini ternyata dia salah metode belajarnya, pengennya cepat-cepat, pengennya langsung banyak, pengennya langsung bisa, pengennya langsung mengerti, ya seperti teman-temannya yang mungkin dikaruniai, kata dia kecerdasan yang lebih. Tapi ternyata dia dengan ketekunan, menetes itu bisa ternyata menghancurkan batu. Nah maka selama 15 tahun beliau belajar tanpa henti dengan sangat tekun, sangat gigih, sampai pada usia 55 beliau memulai menulis mahakaryanya. Jadi usia 55 mulai menulis mahakaryanya dan diakhiri pada usia beliau ke-80. Selama kurang lebih 25 tahun beliau menulis kitab yang sangat fenomenal dan sampai sekarang disebut oleh para ulama tidak ada tandingnya. Kitab itu berjudul Fathul Bari Bisyarhi Sahihil Bukhari. Kitab Fathul Bari menjelaskan kitab Sahih Bukhari, hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau yang kemudian diuraikan dan diberi penjelasan yang panjang lebar oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ya, sampai kemudian ketika Imam Asy-Syaukani diminta untuk mensyarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fath, la syarha ba'dal fath. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah, tidak ada syarah sesudah Fathul Bari. Itu sudah sempurna sebagai sebuah syarah. Bayangkan ini ditulis oleh seorang yang kemudian sampai umur 40 tahun dia merasa masih bodoh dan gak bisa ngapa-ngapain. Lalu umur 40 sampai 55 dia belajar dengan tekun. Di umur 55 sampai umur 80 dia selama 25 tahun, bayangkan 25 tahun menulis satu buku yang akan menjadi karya yang tidak ada tandingnya di dalam sejarah ilmu hadis maupun ilmu fikih dalam peradaban Islam, karena dia mensyarah Sahih Bukhari, salah satu kitab hadis yang paling agung bagi kaum muslimin, yang paling sahih sebada Al-Quran, dan itu menjadi manfaat yang tidak henti-hentinya, yang tidak putus-putusnya sampai hari ini. Nah, kembali kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita mendapati satu kisah dalam hidup beliau yang sangat menarik. Beliau di usia 80 ini diangkat menjadi qadhi, diangkat menjadi seorang hakim agung di Mesir, gitu ya. Pada suatu hari beliau ini karena sudah sepuh diberi fasilitas kereta dinas yang sangat nyaman dan mewah. Mungkin gambaran sekarang mobil yang sangat bagus gitu ya. Ya minimal Velfire gitu ya, nyaman untuk beliau sebagai orang tua kemana-mana naik kereta yang sangat indah dan sangat nyaman ini. Kemudian di tengah jalan suatu hari ketika beliau pulang dari menjalankan tugasnya sebagai qadhi, hendak pulang ke rumah dengan mengendarai kereta tersebut dengan disertai oleh seorang pengemudi kereta gitu ya. Ada seorang menghadang di tengah jalan kereta tersebut. Orang ini berpakaian kotor, compang-camping dan penuh belepotan dengan minyak ter gitu ya.
Zaman itu kan minyak itu belum ada penyulingan yang bagus seperti teknologi zaman sekarang, sehingga kemudian substansi minyak itu masih bercampur dengan kotoran-kotoran, itu bisa langsung dipakai untuk menyalakan lampu dan keperluan-keperluan lain. Kadang-kadang juga digunakan untuk berperang, untuk mencelup anak panah gitu ya, yang kemudian disebut sebagai api Yunani gitu ya. Itu memakai satu substansi yang disebut ter karena dia minyak yang belum disuling. Nah, jadi dia ini penjual ter dan agamanya adalah agama Yahudi. Seorang Yahudi penjual ter, kemudian dia berkata kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang keluar dari keretanya, "Wahai Imam, nabimu," yakni Rasulullah SAW, mengatakan bahwa dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surganya orang kafir, kata si Yahudi ini. Coba sekarang perhatikan antara aku dengan engkau, melihat keadaanmu bermewah-mewah, naik kereta gitu ya, berada dalam keadaan sangat nyaman. Sementara aku berada dalam keadaan sangat menderita, kesusahan, berada dalam pekerjaan yang hina, menjual ter dengan pakaian compang-camping dan berbau. Bukankah ini berarti engkau sedang berada di surga dan aku sedang berada di penjara? Maka kita ini kebalik, berarti selama ini anggapan orang, Anda orang kafir sedangkan saya adalah orang beriman. Karena dunia ini penjara bagi orang beriman seperti saya dan surga orang kafir seperti Anda. Nah, ini jawaban Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu luar biasa. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Hajar begini, "Sebentar anak muda, izinkan aku bertanya kepadamu. Kalau apa yang aku alami sekarang, apa yang aku nikmati sekarang, mendapatkan fasilitas kereta mewah, berpakaian bagus, makanan enak, gitu ya, memiliki jabatan, yang seperti ini semuanya, menurutmu, kalau dibandingkan surga yang asli kelak di akhirat, maka bagus mana?" Nah, kata orang Yahudi itu, tentu saja bagus surga yang di akhirat. Maka Imam Ibnu Hajar kemudian mengatakan, "Oh, kalau begitu aku ini sedang dipenjara. Karena aku ditahan oleh Allah masih di dunia, sementara sebenarnya aku punya jatah di akhirat nanti surga yang jauh lebih enak, lebih nyaman, lebih indah daripada yang kunikmati sekarang. Jadi aku sekarang ini sedang dipenjara karena nanti di akhirat akan mendapatkan yang lebih baik daripada ini. Sementara aku tanya sekali lagi kepadamu, apa yang engkau alami sekarang kalau dibandingkan neraka yang asli di akhirat, maka seperti apa? Mana yang lebih mengerikan?" Orang Yahudi ini kemudian menjawab, "Iya, neraka yang di akhirat yang asli lebih mengerikan." Nah, kata Imam Ibnu Hajar, kalau begitu kamu sedang di surga sekarang. Karena kamu menikmati hal-hal yang kemudian tidak akan lagi bisa kamu nikmati kelak di akhirat. Di neraka yang asli, kamu sekarang masih bisa minum, masih bisa makan, masih bisa berkeluarga, masih bisa mendapatkan uang, masih bisa berpendapatan, masih bisa ini, masih bisa itu. Berarti kamu sekarang ini di surga, karena nanti kalau ke akhirat kamu akan lebih parah keadaannya daripada ini, gitu ya. Masya Allah ya, jawaban Imam Ibnu Hajar ini dahsyat sekali, teman-teman yang disayang Allah. Ada nada ngejeknya sebenarnya, jawabnya itu ada nada ngejeknya. Tapi karena memang ulama itu ya hatinya bersih, ulama ini kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dia berharap gitu ya. Ternyata ngejek pun bisa berbuah hidayah. Orang Yahudi ini yang diejek, kamu sekarang ini sedang di surga, soalnya nanti kalau ke akhirat itu nerakamu lebih serem daripada kengerian kehidupanmu di dunia, nestapa penderitaanmu di dunia sekarang yang masih cuma seperti ini. Adapun aku ini di penjara, meskipun itu mewah, nyaman seperti ini, nanti di akhirat itu jauh lebih nyaman dan lebih mewah daripada ini, maka sekarang aku sedang di penjara gitu. Itu kan ngejek sebenarnya. Tetapi Masya Allah ya, Allah mengaruniakan hidayah. Orang Yahudi ini kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam, kemudian oleh Imam Ibnu Hajar dipeluk erat gitu ya, tanpa mempedulikan pakaian beliau akan kotor karena ketemplean pakaiannya orang ini yang belepotan minyak ter gitu ya. Dengan tulusnya Imam Ibnu Hajar memeluknya dan kemudian dia menjadi salah satu murid kesayangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini adalah pemahaman yang penting
bagaimana kita menghayati dunia ini penjaranya orang mukmin. Maksudnya penjara adalah ya di dunia ini kita punya batasan-batasan, aturan-aturan yang harus kita taati, tetapi kita akan insya Allah menuju semuanya kepada surga Allah, di mana tidak ada batasan lagi, di mana semuanya adalah kebaikan, di mana semuanya adalah abadi, di mana semuanya adalah kenikmatan, di mana semuanya adalah mulia. Tidak seperti yang kita hadapi dan alami di kehidupan dunia. Maka beruntunglah orang-orang yang mengisi hari-harinya di dunia ini untuk mempersiapkan tempat terbaik kelak di akhirat, untuk mempersiapkan balasan terbaik kelak di akhirat, untuk mempersiapkan kehidupan terbaik kelak di akhirat, gitu ya. Jadi ini harus hidup ini menjadi kesadaran pentingnya. Di sini adanya amal, belum saatnya untuk menikmati hasil, sementara di akhirat adalah saatnya memanen dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, gitu. Jadi sangat jelas yang kita lihat di sini. Dunia ini adalah tempat beramal, tempat kita untuk menikmati yang penting ya, bukan mementingkan yang nikmat gitu ya. Untuk menikmati yang penting, bukan mementingkan yang nikmat. Sementara akhirat adalah tempat untuk panen, bukan lagi tempat untuk beramal. Jadi kalau di akhirat kita ngajukan, ya Allah, kok saya ini surganya ternyata di atas saya masih ada banyak tingkatan surga yang lebih bagus. Ya Allah, saya boleh beramal lagi supaya naik gitu ya. Nah itu sudah nggak bisa. Demikian pula naudzubillah, apalagi orang-orang yang masuk neraka gitu ya. Mereka mengatakan, ya Allah kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beramal dan tidak mempersekutukanmu. Lalu kami bisa mati dalam keadaan mengesahkanmu dan taat kepadamu supaya kami tidak berada dalam azab yang pedih. Sudah terlambat gitu ya. Seorang yang sudah sampai di akhirat, dia tidak bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki apa-apa yang disesalinya karena kesempatan yang terbuang di dalam kehidupan dunia. Nah teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari ini kesempatan kita yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu luang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita berada dalam kesehatan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia muda, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal fikiran, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, berbagai sarana prasarana gitu ya, ke lapangan juga masih ada mungkin simpanan-simpanan tabungan, ataupun kita sudah mulai harus berpikir lebih keras untuk bisa produktif di masa-masa yang sulit ini, ujian kita semua ini. Nah ini kesempatan kita untuk menjadikan waktu-waktu kita yang berharga ini jangan sampai tersia-siakan. Kita mungkin ada yang sudah terbiasa sibuk, disyukuri karena itu adalah kebiasaan yang baik, sehingga kita tinggal menata gitu ya, tujuan, goals, kemudian menangkap, membidik berbagai macam peluang yang bisa kita ambil untuk kemudian kita kerjakan di masa-masa pandemi ini. Mungkin kita mengalami sedikit perubahan-perubahan dibandingkan hari-hari biasanya dalam bidang-bidang apa yang mau kita kerjakan gitu ya. Kemudian juga kita harus kreatif dan cerdas menangkap berbagai peluang yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya di waktu-waktu yang tidak mudah ini, karena memang ini masa yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul menguji semua kita gitu ya. Maka apa yang menjadi tips-tips dan langkah-langkah kita memanfaatkan situasi ini supaya tidak mager gitu ya di dalam keseharian kita. Nah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku itu paling benci orang yang mager. Maksud beliau, ya kalimatnya dulu bukan orang yang mager ya, orang yang nganggur. Tidak mengerjakan sesuatu untuk akhirat, tidak pula mengerjakan sesuatu untuk dunia. Itu dua-duanya kok blank, tidak ada agenda, itu justru sangat-sangat tercela di mata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah teman-teman yang disayang Allah, apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini? Yang pertama adalah tetap berzikir dan melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah. Jadi kita agendanya kita prioritaskan, karena di dalam kesempatan ini, kesempatan yang banyak waktu luang ini, kesempatan banyak di rumah ini,
kita gunakan prioritas pertama dalam agenda kita, silahkan susun rencana-rencana ibadah harian kita sepadat mungkin ya. Ya, seoptimal mungkin kita bisa manfaatkan waktu. Yang pertama, ini manfaatkan betul waktu kita untuk silah billah, hubungan dengan Allah. Jadi sholat kita atur betul waktunya supaya wong sudah diberikan kelapangan begini rupa, nggak ada alasan pekerjaan dan tuntutan-tuntutan job description atau target-target yang harus dipenuhi kok kemudian sholatnya tetap lalai, ini musibah gitu ya. Ini harus kita tata betul prioritasnya, bahwa sekarang prioritasnya yang pertama ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah kepada Allah, kita atur betul jadwalnya optimal seoptimal mungkin. Sholat-sholat kita, zikir-zikir kita, ya ibadah-ibadah sunnah kita gitu ya. Baik yang apalagi di masa Ramadan, kita qiyamul lail Ramadan atau salatul tarawih, bagaimana supaya tetap berjalan gitu ya. Duha kita mungkin gitu ya dijadwalkan itu ya. Zikir-zikir kita, zikir pagi, zikir petang, zikir menjelang tidur gitu ya. Penuhi semuanya. Ini prioritas pertama kita di saat pandemi, di saat Covid adalah untuk zikrullah, mengingat Allah dengan ibadah-ibadah yang paling dicintainya, yang paling disukainya, berupa ibadah-ibadah mahdhah yang Dia perintahkan kepada kita. Juga bagaimana kita memperbanyak istighfar gitu ya. Saya ingat ucapan seorang ulama yang luar biasa, bahwa banyak masalah itu tidak selesai dengan dipikirkan, tetapi insya Allah selesai dengan diistighfari gitu ya. Banyak masalah itu tidak selesai dengan hanya dipikir-pikirkan, tapi ternyata insya Allah selesai dengan diistighfari. Karena masalah terbesar kita itu dosa-dosa kita. Masalah terbesar kita itu dosa-dosa kita. Masalah terbesar kita itu dosa-dosa kita. Itu yang bikin kita bermasalah, itu adalah dosa-dosa kita. Jadi ini prioritas pertama adalah menata dan memperbaiki ibadah-ibadah mahdhah kita di saat pandemi, di saat Covid ini. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang disayang Allah, setelah kita gunakan untuk ibadah, prioritas kedua yang kita cari di saat pandemi, di saat Covid ini adalah ilmu. Nah, ketika kita kemudian di waktu-waktu kemarin ya, di saat-saat pekerjaan begitu banyak gitu ya, omset begitu tinggi gitu ya, pelanggan begitu berjubel dan sebagainya, mungkin kita banyak kehilangan waktu untuk belajar. Nah, ini saatnya kita gunakan waktu kita untuk belajar. Belajar apa saja, karena semua ilmu adalah ilmunya Allah. Kalau itu ilmu din, kalau itu adalah ilmu agama dengan taklim-taklim, dengan membaca buku-buku dalam berbagai tema seperti tafsir gitu ya, mungkin fikih, mungkin buku-buku tadabbur Quran atau hadis gitu ya, dengan disertai kalau hadis kita harus sambil membaca syarahnya, penjelasannya gitu ya. Misalnya ini waktunya, waktu prioritas kita sesudah ibadah. Yang kedua adalah ilmu. Jadi bisa juga ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Ilmu-ilmu tidak langsung berkaitan dengan syariat, tetapi dia juga adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Ini mungkin saatnya mengasah kembali ketajaman kita, yang bagian marketing mengasah kembali ilmu tentang marketingnya, yang bagian desain grafis mengasah kembali ilmunya tentang desain grafis, yang bagian produksi itu ya, mungkin mengasah kembali ilmunya tentang mengefisiensikan dan mengefektifkan gitu ya, flow chartnya produksi kita gitu ya. Yang pengusaha tentu mungkin dia sudah mulai belajar untuk membidik cara-cara bisnis baru gitu ya. Mungkin Malang Strudel bisa ada paket gitu ya, misalnya karena Anda belum bisa berkunjung ke Malang, Malang Strudel siap dikirim ke rumah Anda beserta satu flash disk berisi video tempat-tempat wisata yang indah di Malang dan sekitarnya gitu ya. Jadi berwisata dan merasakan merasakan oleh-oleh khas Malang, tapi dengan cara menontonnya gitu ya, melalui video-video yang ada di flash disk yang dikirim bersama Malang Strudel, saya begitu ya. Itu kan jadi kita memikirkan alternatif apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi mungkin juga sekarang Malang Strudel misalnya punya ide untuk mendukung ngopi serasa di Vienna gitu ya. Karena di Apfelstrudel itu kan kue khas di Vienna,
maka kemudian juga bisa menjualnya dengan paket sekalian kopi misalnya gitu ya. Ini cuma apa ya, umpama-umpama yang kemudian memang kita terus harus berpikir bagaimana caranya untuk kemudian mengasah ilmu kita, meningkatkan kreativitas di waktu-waktu yang ada ini. Jadi tadi prioritas waktu pertama adalah untuk ibadah, prioritas waktu kedua adalah untuk ilmu. Ilmu apapun silahkan pelajari, mana-mana yang perlu kita asah ilmunya gitu ya, yang perlu kita perdalam pemahaman kita gitu ya. Karena memang orang yang belajar itu dari niat belajarnya sudah mendapat pahala, dari duduknya untuk membaca, menelaah, tentu pahalanya lebih besar lagi. Apalagi kalau ilmu itu difahami, dimengerti, kemudian diamalkan ataupun diajarkan kepada orang lain, Masya Allah gitu ya. Itu yang akan menjadi sesuatu yang semakin luar biasa gitu ya. Jadi jangan sampai magernya itu diganti dengan tadi satu ibadah, yang kedua ilmu, yang ketiga kita bisa tadi mencari peluang-peluang untuk menghasilkan sesuatu, menjemput rezeki Allah, tidak nganggur dengan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin karena sedang di rumah gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan di rumah sebagai pribadi gitu ya. Ini teman-teman saya di ProU Media, di Omah Dakwah, meskipun mereka jam kerjanya sangat berkurang dibandingkan waktu-waktu biasanya, lalu mereka menggunakan waktunya misalnya untuk memulai bisnis online-nya ke bidang-bidang yang kemudian menjadi basic masyarakat gitu ya. Nah, ini juga mereka gitu ya. Yang keempat, kita bisa menggunakan waktu-waktu ini, prioritas keempatnya adalah untuk memberi manfaat ya kepada orang-orang di sekitar kita. Tadi sudah Abang Wisnu jelaskan, ini me time-nya jadi terasa gitu ya. Me time-nya, family time-nya jadi terasa, couple time-nya dengan pasangan jadi terasa. Alhamdulillah ini bisa kemudian jadi prioritas kita juga, di mana kita kemudian bisa memuhasabai kembali keluarga kita. Selama ini apa yang kurang? Oh, saya selama ini bekerja sibuk di luar, kurang sempat mendengarkan curhatan-curhatan istri gitu ya. Sampai istri curhatnya di medsos gitu ya. Aduh, ini sama dengan terbuka aib-aib keluarga gitu ya. Udah sekarang saya mulai fokus kepada bisa dengerin curhatnya istri, ilmu baru gitu ya. Apa sih yang kurang selama ini? Oh, anak-anak kurang terperhatikan soal ngajinya gitu ya. Mereka ketinggalan dalam soal tahsin dan tahfidz dibandingkan teman-temannya. Oh, apa ya yang bisa saya lakukan? Oh, dampingi anak untuk belajar tahsin dan tahfidz melalui aplikasi atau melalui online gitu ya, melalui guru-guru kita gitu ya. Ini yang bisa kita lakukan. Ini jadi seluruh alternatif-alternatif yang bisa kita laksanakan, kita buka gitu ya. Abang Wisnu mungkin juga pernah punya bisnis umroh gitu ya. Saya juga, karena saya komisaris di Jejak Imani, sekarang kita berada dalam keadaan tidak bisa memberangkatkan jamaah, kita ganti sekarang programnya menjadi program kelas online, kelas bahasa Arab, kelas tafsir, kelas sirah, kelas online gitu ya. Jadi sekarang jamaah kita ternyata diberi waktu oleh Allah untuk melaksanakan pembinaan internal yang luar biasa. Jadi selama ini kita memberangkatkan jamaah gitu ya, memberikan pembinaan kepada mereka hanya sebulan sekali kajian rutin alumni kita. Sekarang kita bisa kajian tiap hari dengan alumni kita. Pembinaan internalnya ini jadi lebih intensif dan bisa jadi manfaat yang besar untuk jamaah kita. Dan ini berarti insya Allah gitu ya, tugas kita sebagai sebuah biro travel umroh tidak hanya menghantarkan untuk ibadah, tapi juga menjaga kemabruran ibadah setelahnya dengan pembinaan-pembinaan tersebut dan lain sebagainya. Jadi memang ini untuk memberi manfaat ini yang kita terus pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama tadi untuk ibadah, yang kedua untuk ilmu, yang ketiga mencari peluang-peluang untuk tetap bisa berkarya, yang keempat untuk membagikan manfaat kepada sesama, apapun itu, meskipun tidak selalu berwujud harta, juga bisa saja berwujud ilmu. Itu ya. Saya lihat misalnya di Instagram ada Bang Abdur Arsyad gitu ya, punya pendekatan yang begitu menarik ketika ustadz-ustadz lain membahas sirah itu, yang dibahas sirah Nabi, sirah sahabat, dia memperkenalkan gitu ya, rangkaian sirah tentang
para tokoh jahiliyah gitu ya. Jadi kita ini kan belajar tokoh jahiliyah itu penting juga supaya kita tidak terjatuh kepada kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat gitu ya. Itu juga sebuah apa namanya, sisi lain yang selalu menarik. Jadi kita ini sangat mungkin untuk memberi manfaat dan terus memanfaatkan waktu kita agar tidak mager di situasi yang seperti ini. Apalagi bulannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan gitu ya. Jangan sampai kita disindir oleh meme atau meme yang kemudian menggambarkan Ramadan tahun 2 Hijriah, itu gambarnya perang Badar ya. Ramadan tahun 1441 Hijriah, gambarnya itu dulu, ya untungnya sekarang sudah nggak gitu ya, gambarnya itu dulu orang bergelimpangan di masjid setelah sholat duhur gitu. Jadi kalau 1400 tahun 2 Hijriah Ramadannya ternyata berisi gambar perang Badar, tapi 1441 Hijriah ternyata kok isinya gambar orang bergelimpangan, ini korban perang Badar 1400 tahun kemudian itu baru kelihatan di masjid-masjid itu ya, setelah sholat duhur kemudian semuanya tumbang. Subhanallah, jangan sampai menjadi satu ironi bagi kita semuanya. Ini adalah bulan yang diajarkan Nabi SAW untuk produktif, untuk menghasilkan karya-karya. Mudah-mudahan bisa kita lakukan tadi ya. Satu, mengisi waktu dengan ibadah, jangan cuma dijalani dengan mengalir, tapi rencanakan gitu ya, ibadah kita hari ini, target ibadah saya apa saja. Hari ini apa saja yang harus saya lakukan dari sunnah-sunnah harian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua untuk ilmu, hari ini saya mau mantengin YouTube-nya siapa saja, ustadz siapa saja, berapa jam. Hari ini saya mau baca buku apa saja, berapa jam masing-masing, itu kita atur. Kemudian yang ketiga, mencari peluang-peluang tadi. Hari ini saya memikirkan, saya mau ngurus bisnis apa ya, saya mau bikin bisnis online sekarang mumpung orang lagi pada cari makanan yang gampang karena terus-menerus kondisinya susah. Saya mau mulai jualan apa namanya, telur asin rasa strudel misalnya gitu ya, sebagai lauk untuk sahur dan buka atau lain sebagainya. Ini teman saya luar biasa, ada pemilik rumah makan di Jogja, dia tuh jualan ramen. Nah, jualan ramen ini kan setelah musim Covid ini tidak ada pengunjung yang datang. Tetapi karena ramennya itu enak gitu ya, semua orang suka datang, akhirnya dia kemudian bikin ramen instan gitu ya. Terpaksa bikin ramen instan, dipaksa keadaan, dan Masya Allah ternyata omset ramen instannya itu berlipat-lipat kali dibandingkan omsetnya ketika bikin rumah makan nunggu pembeli saja itu ya. Masya Allah, ini jadi hal-hal yang seperti ini akan selalu bisa kita tangkap di waktu-waktu yang seperti ini, karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya ketika berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ini janji Allah yang ditegaskan 2 kali, bahwa kesulitannya 1, kemudahannya pasti diberikan 2 oleh Allah. Hanya kita perlu peka menangkap dari kemudahan itu apa yang bisa kita lakukan. Dan tentu tidak bisa kemudahan yang dijanjikan Allah itu ditangkap hanya dengan mager, hanya dengan tidak produktif dan tidak melakukan sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.